Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, kita berkesempatan kembali bertemu dalam acara Ngobrol Perkara Iman di channel YouTube yang tercinta Mau Lovers The Religion Foundation. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya akan ditemani Bang Pietro. Dia adalah salah satu teman kita, salah satu pengikut Yesus Kristus yang setia. Langsung saja kita berkenalan dengannya. Ini dia Bang Pietro. Berilah tepuk tangan yang meriah padanya. Selamat malam, Bang Pietro. Selamat malam juga, Pak Yusuf. Sebelumnya saya mohon maaf, dalam acara ini saya mendadak mengundang Bapak. Karena acara ini acara pertama dalam video kami dalam bentuk animasi 3 dimensi. Karena acara ini, saya berminat untuk mengundang Bapak ke sini, agar teman-teman juga bisa menonton di rumah sambil ketawa, ketiwi. Hahaha. Terima kasih Yusuf, karena channel ini, kamu bisa menjadi kreatif. Semoga channel kamu mendapatkan lebih banyak subscriber dan cepat dimonetasi. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bang Pietro atas dukungan channel kami. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi saya dengan Bang Pietro, buat teman-teman di rumah yang merasa belum subscribe, silahkan klik tombol di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan video kami. Jangan lupa klik like, agar kami bisa meneruskan ibadah dalam menyebarkan video bermanfaat, dan jangan lupa dibagikan, agar yang lain juga tahu, ilmu jangan dipendam dalam hati, tapi juga harus dibagikan agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Saya sedikit mau berdiskusi denganmu Bang. Dalam Kristen yang Bang Pietro imani, selain menjadikan Yesus adalah Tuhan alam semesta, apakah Bang Pietro meyakini Yesus sebagai utusan Tuhan? Tentu saja Yusuf. Yesus dalam inkarnasi kalimat Allah adalah utusan Allah. Demikian juga sebagai kalimat Allah. Kalimat Allah itu penyambung manusia kepada Bapa. Pikiran saya adalah utusan saya kepada Yusuf untuk bisa mengenal saya. Jikalau demikian, adakah orang Kristen berkata begini, tiada Tuhan selain Elohim atau YHWH dan Yesus Kristus adalah utusannya? Tentu saja ada, seperti yang dikutip dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, di mana Paulus berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sungguh sangat menarik, dialog ini, tapi justru menurut saya sangatlah berbeda. Bang Pietro bilang bahwa dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 Paulus berkata, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Jadi menurut ajaran Kristen ada Allah dan ada pula Tuhan. Sementara Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, engkaulah Bapa Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan yang engkau utus. Jadi di sini kita melihat ada dua ajaran yang berbeda, ajaran Paulus dan ajaran Yesus, jika boleh saya tahu. Silahkan, pilih yang mana Bang Pietro. Ya, maksudnya ada Allah, ada Tuhan. Bapa adalah Allah sejati. Kepenguasaan atau ketuhanan Bapa dinyatakan melalui kalimat atau firman-Nya yaitu Yesus Kristus. Hahaha, saya tak paham dengan kalimatmu Bang Pietro. Kepenguasaan atau ketuhanan Bapa dinyatakan melalui kalimat atau firman-Nya yaitu Yesus Kristus. Jadi, ketika Yesus menjabat sebagai Tuhan untuk menggantikan Bapa, lalu kerja Bapa sebagai apa untuk saat ini? Apakah Kristen merendahkan Tuhan seperti itu? Ingat Bapa lebih mulia daripada Yesus. Ingat tidak, Bang Pietro, bahwa Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28 ditulis begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi dalam hal ini, Dia, Bapa, bisa membawa dan menyiksamu ke neraka, sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia juga bisa menyiksa manusia yang kafir padanya ke neraka. Bahkan dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 175, Innama zalikumus syaitanu yuhawaifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman. Jadi kesimpulan saya Bang Pietro, janganlah merendahkan Bapamu di surga, Dialah lebih mulia daripada Yesus, tanpa adanya Bapa.
Yesus tidak bisa apa-apa? Coba pikirkan Bang Pietro, bagaimana mungkin posisi ketuhanan digantikan oleh Yesus sementara Bapa Allah Tuhan yang benar? Yesus berkata pakai bahasa Inggris dalam Yohanes pasal 20 ayat 17 diceritakan. Jesus said to her, "Do not put your hand on me, for I have not gone up to the Father, but go to my brothers and say to them, I go up to my Father and your Father, to my God and your God." Kamu salah besar Yusuf, yang dimaksud, kealahan atau keilahian itu ada dalam diri Bapa. Dalam diri Bapa itu ada kalimatnya dan rohnya. Artinya, Bapa dalam menyatakan kekuasaannya, mencipta, menghukum, memelihara dan lainnya, dinyatakannya menggunakan dan melakui kalimatnya. Ketuhanan Bapa itu dinyatakan di dalam firman-Nya. Yesus adalah firman Bapa yang kekal. Bang Pietro bilang bahwa kealahan atau keilahian itu ada dalam diri Bapa. Dan dalam diri Bapa itu ada kalimatnya dan rohnya. Saya mau bertanya, ketika kalimat dan rohnya masuk ke tubuh Yesus manusia, berarti Bapa yang di surga telah meninggalkan jasadnya, apakah seperti itu? Saya semakin bingung. Pak Yusuf, itu disebabkan kealahan itu ada dan bersumber dalam diri Bapa, maka totalitas Bapa itu adalah Allah. Tidak ada yang bukan Allah dalam diri Bapa. Bapa, firman-Nya, dan rohnya, adalah Allah yang esa. Bapa tidak punya wujud dalam jasad. Kalimat, dan rohnya juga tidak ada. Yesus itu inkarnasi kalimat Bapa. Yang berjasad adalah inkarnasinya, kalimat Bapa dalam inkarnasi itu tidak berjasad. Sebentar Bang Pietro, setahu saya, sepanjang sejarah nabi-nabi bangsa Israel tidak pernah membicarakan inkarnasi. Yang saya tahu inkarnasi dipahami oleh agama Buddha dan Hindu. Adakah penjelasan dalam Alkitab tentang inkarnasi? Jika ada, bisakah kamu menunjukkan ayat Alkitabnya di mana? Iya, karena disebabkan mereka berhenti di Perjanjian Lama, Tritunggal itu sudah jelas ada di Mukadimah Taurat. Cobalah Pak Yusuf, baca kitab Taurat, dijelaskan bahwa sebelum segala sesuatu tercipta, yang sudah ada, apa coba Pak Yusuf? Coba bacalah, pada Kejadian 1 ayat 1-3, pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi pemahaman Bang Pietro, roh Allah dan Allah itu berbeda. Pak Yusuf, yang terhormat, kalimat Bapa dan roh Bapa bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, satu paket Elohim yang eka. Jika demikian, sejak kapan Nabi Musa menjelaskan Trinitas pada Kejadian 1:1-3, bahkan, dari zaman Isa hingga zaman Daud, tidak pernah terlintas pembahasan tentang Allah dan roh Allah kemudian menjadikan satu Trinitas Allah yang eka. Bahkan kita ketahui bersama bahwa, Alkitab baru disusun atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci ini baru dibukukan pada abad ketiga, setelah Yesus naik ke langit, sehingga menurut saya, makna daripada Trinitas baru terbentuk 3 abad setelahnya. Sedangkan zaman Musa tidak pernah menyinggung tentang Kejadian 1:1-3, bahwa ayat ini adalah ayat Trinitas, maka sebab itu, nanti, akan menjadi persoalan, apakah Musa menulis dengan tangannya sendiri pada Kejadian 1, kemudian, ia tidak paham Trinitas, atau memang ajaran ini hanyalah buatan para tafsir apologet Kristen untuk mendukung Trinitas. Dapatkah Bang Pietro jelaskan? Sebab bagi Yahudi, sampai saat ini pun, tidak memahami Trinitas yang dibuat Kristen. Ingat Bang Pietro, Alkitab baru dibukukan pada abad ketiga setelah Yesus. Bagaimana bisa tiba-tiba Trinitas ada, sementara di zaman sebelum Yesus, tidak pernah menyinggung Trinitas? Pak Yusuf, baca kitab Kejadian. Allah, roh Allah dan firman Allah, ketiga ini yang kami maksud Trirunggal. Bukan Allah Yesus dan Maryam. Saya paham, apa yang dipahami orang Kristen, tentu akan menjadikan Trinitas di ayat ini. Tapi Musa yang menulis kitab Kejadian menurut Kristen, adakah Musa menjelaskan tentang Trinitas pada orang-orang Israel? Sementara, Alkitab baru disusun pada abad ketiga setelah Yesus, maka menurut saya, Bang Pietro, benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi, inti dari makna ini, mengerti, inilah mengapa Kristen menjadikan makna yang berbeda dengan makna di masa Musa.
Sebab itulah adakah Musa menjelaskan bahwa Tuhan itu memiliki Trinitas. Jadi yang ingin kami tanyakan agar lebih jelas, dan saya pertegaskan lagi, adakah Yahudi mengimani Trinitas, Bang Pietro? Yusuf, kitab mana yang dipercetak pada abad ketiga Perjanjian Baru saja yang termuda sudah ada pada abad 1 tahun 50-an, justru sebaliknya Quran adalah kompilasi pada abad ke-6. Baik, diskusi kita sampai di sini dahulu. Nanti kita akan membahas lagi pada episode selanjutnya. Bagaimana menurutmu, Bang Pietro? No problem, yang penting, Yusuf, sebelum kamu masukkan saya ke channel kamu izin dulu sama saya, jangan seenaknya memasukkan saya di sini. Hahaha, yups, saya mohon maaf sebelumnya, jangan bersedih, karena banyak yang suka. Jika kita dibuat 3 dimensi, saya yakin, channel kamu pasti akan berkembang, jika Bang Pietro lebih kreatif lagi. Baiklah kalau begitu, saya setuju denganmu, dan saya minta maaf kepada semuanya, bila ada salah kata dari lubuk hati saya. Baiklah pemirsa, dimanapun kalian berada, saya Yusuf sebagai moderator acara Ngobrol Perkara Iman, mengucapkan terima kasih, sudah membantu channel ini, dengan menonton video kami. Terlebih lagi untuk subscribe dan like-nya, terima kasih, dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.